Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reja Nur Prasanto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Dengan nomor peserta 2015 0296 1003. Dengan nomor induk mahasiswa 2019 2326. Program studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mengajar kelas 10 di SMA Negeri 1 Babakan Madang dengan materi dinamika atmosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya pada sehat ya? Sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mangga silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa sebelum memulai kegiatan, hari ini Bapak akan memeriksa kehadiran dari kelas ini. Kelas ini siapa saja yang tidak hadir? Total anak ada 35, yang masuk 30, yang tidak hadir 6 orang. Fatah, Alfa, Cici Alfa, Gabrus Galang sakit, Mama Nuryanti sakit, Samsudin Alfa, Nabila sakit. Oke, baik, berarti ada 6 orang tidak hadir. Dengan jumlah 36 yang tidak hadir 6 orang, berarti sekarang ada 30 siswa yang ada di kelas. Oke. Izin Bapak berdiri sebelum melanjutkan kegiatan kita hari ini. Apa saja yang akan kita bahas? Ya, sebelum kita memulai kegiatan inti, kita akan memeriksa dulu kerapihan kelasnya. Silakan anak-anak untuk melihat kondisi kelasnya. Jika ada sampah, silakan boleh dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Bagi yang membawa tempat minum, boleh silakan taruh di atas mejanya masing-masing. Baik. Untuk aktivitas kegiatan kita hari ini, kita masih masuk ke materi yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan dinamika atmosfer. Nah, hari ini apa sih yang akan kita bahas? Sebelum saya menyampaikan kegiatan kita hari ini, boleh saya tanya kembali, ada yang masih ingat apa sih materi kita di pertemuan sebelumnya? Silakan. Di pertemuan sebelumnya materi kita membahas tentang cuaca dan iklim, Pak. Materi sebelumnya berkaitan dengan cuaca dan iklim. Betul sekali, di mana materi kita sebelumnya
yaitu kita telah membahas materi tentang cuaca dan iklim. Ya, berarti pada materi berikutnya setelah kita mempelajari tentang materi cuaca dan iklim, yaitu materi yang berkaitan dengan dampak dari adanya perubahan iklim. Apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini? Adapun tujuan pembelajarannya adalah, di sini kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengaruh perubahan pola iklim global terhadap kehidupan, terhadap aktivitas manusia. Yang berikutnya adalah, adapun rangkaian kegiatannya. Jadi apa yang akan kita kerjakan selama 90 menit ke depan. Yang pertama adalah nanti Bapak akan menampilkan sebuah video, ya, nanti videonya silakan kalian simak. Terus yang kedua, setelah kalian menyimak video yang Bapak tampilkan, lalu kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang nanti akan Bapak bagikan ke masing-masing kelompok. Yang berikutnya, dari masing-masing kelompok silakan kalian melakukan presentasi dari apa yang sudah kalian kerjakan. Dan terakhir, kalian akan Bapak minta untuk melakukan refleksi diri, untuk melakukan evaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Ya, jadi untuk teknik penilaiannya, adapun teknik penilaiannya, di sini Bapak akan menilai kalian dengan 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah dengan penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini menilai kalian secara individu, ya. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, Bapak akan menilai kalian sejauh mana aktivitas kalian di dalam suatu kelompok. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini yang dinilai oleh Bapak kepada kalian adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Ya, baik. Sebelum memasuki kegiatan inti, di sini Bapak akan menanyakan terlebih dahulu sama kalian semua terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi, ya, akhir-akhir ini. Apakah kalian merasakan cuaca di akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat ekstrim, dan mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Ya, silakan. Karena terjadinya pemanasan global. Ya, benar tadi jawabannya. Kenapa sih akhir-akhir ini kita merasakan cuaca di sekitaran kita itu kok banyak perubahan, ya? Nah, ternyata hal tersebut disebabkan oleh adanya pemanasan global. Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan kita bersama-sama menyimak video terlebih dahulu. Jadi dari video yang nanti saya tayangkan, silakan kalian perhatikan, lalu silakan nanti dari masing-masing kalian untuk menyimpulkan maksud dari video tersebut. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar dan terpisah. Tampaknya itu hanya sebatas ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air,
serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es, dan orangutan yang kehilangan habitatnya akibat dari pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle, melakukan reboisasi hutan, dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Dari video yang tadi Bapak tayangkan, adakah di antara kalian yang bisa menanggapi video tersebut? Ya, baik, silakan. Jadi video yang tadi diputar itu menjelaskan tentang global warming atau peningkatan suhu di permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Oke. Betul sekali, dari video yang tadi ditayangkan, di mana video tersebut menceritakan tentang global warming atau pemanasan global. Berikutnya, nah di sini ada pertanyaan, ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global? Apa dampak yang terjadi dari adanya perubahan iklim global? Dan bagaimana cara kita menangani permasalahan perubahan iklim global tersebut? Boleh sekilas saja, ada yang bisa membantu menjawab? Ya, silakan. Faktor terjadinya yaitu karena aktivitas manusia dan dampaknya yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi, dan solusinya yaitu dengan menangani penggunaan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Ya, betul sekali. Tadi faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global, dampaknya, lalu bagaimana cara kita menangani masalah tersebut, ya, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Nah, berarti untuk kegiatan kita hari ini, materi kita yaitu tentang perubahan iklim global. Apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kalian kerjakan? Yang pertama adalah kita akan membentuk kelompok. Karena tadi jumlah di kelas ini ada 30 peserta didik, oleh karenanya kita bagi kelompok dari 30 orang menjadi 6 kelompok. Berarti satu kelompoknya ada 5 orang. Silakan dari masing-masing kalian membentuk kelompok.
Ya, berikut lembar kerja akan Bapak berikan kepada masing-masing kelompok. Silakan dari masing-masing kelompok untuk membaca apa perintah yang terdapat di dalam lembar kerja tersebut. Makasih Bapak. Ya. Ya, dari masing-masing kelompok yang sudah mendapatkan lembar kerja, silakan dipahami, dibaca lembar kerjanya, dilihat di situ perintahnya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh langsung menanyakan kepada Bapak. Oke, dari sini ada yang mau bertanya terkait dengan tugas hari ini? Tidak? Oke, cukup. Dari masing-masing kelompok sesuai dengan tadi yang di awal, ya, bahwa penilaian kalian hari ini itu ada 3 kriteria, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Baik, dari 6 kelompok ini, untuk nama kelompoknya kita sesuaikan dengan nama-nama dari unsur-unsur cuaca. Ya, silakan kelompoknya, nama kelompoknya kalian yang menentukan sendiri. Ada unsur-unsur cuaca, ada 6. 1. Suhu udara. 2. Kelembapan udara. 3. Tekanan udara. 4. Curah hujan. 5. Angin. Dan 6. Awan. Silakan kalian pilih nama kelompok kalian. Oke, halo, sudah. Berarti silakan ditulis. Kelompok ini apa? Curah hujan. Kelompok ini curah hujan. Sudah digunakan. Kelompok ini? Awan. Awan. Yang belakang? Angin. Yang ini? Apa tadi? Yang sebelah sana? Suhu udara. Yang belakang? Tinggal 2, kelembapan dengan tekanan udara. Oke, ini kelembapan dan yang sebelah sana tekanan udara.
Ya, ada yang ingin disampaikan terkait dengan lembar kerja? Cukup jelas? Jelas. Oke, cukup jelas. Nah, di tadi kelompok apa? Kelompok suhu udara. Kelompok suhu udara. Nah, di sini kan ada 3 barcode ya. Nah, dari 3 barcode ini itu merupakan materi jika kalian butuh referensi, ya. Untuk yang sebelah kanan itu adalah barcode untuk kalian menuliskan kesimpulan materi kita pada hari ini. Tuh. Jadi pada saat nanti kalian presentasi, yang kalian jelaskan berdasarkan dari kesimpulan yang kalian tuliskan di barcode yang ini. Tuh, ya. Jadi silakan dibagi-bagi kelompoknya, nanti ditetapkan 1 orang kira-kira siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi. Oke, itu saja. Jika tidak ada yang tanyakan, silakan dilanjutkan. Ya. Barcode pendek yang ada di sebelah kanan. Jadi di-scan dulu, terus ditulis kesimpulannya. Jangan lupa nama kelompoknya. Semua kelompok wajib. Nanti saya tambah. Ya, 1 kelompok 1. Nah, nanti keluar seperti ini. Jadi nanti pada setiap kelompok ditulis kesimpulannya, nanti akan saya tampilkan di sini. Jadi kamu mempresentasikan apa yang sudah kamu tulis di depan. Ya. Nggak usah ditulis kelompok berapanya, nanti di sini muncul kelompok berapa. Oke, kalau mau ditunjukkan boleh deh. Kelompok 1 mana? Dari sini aja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ditulis kalian nama kelompoknya apa. Setelah kalian mengisi lembar kerja, hal berikut yang akan kalian lakukan adalah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Oleh karenanya, mohon dipersiapkan perwakilan 1 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan dari kelompok curah hujan. Silakan kelompok curah hujan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidi Naram dari kelompok 1, yaitu yang bertemakan curah hujan. Di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan perubahan pola iklim global. Sini perubahan iklim merupakan perubahan substansial iklim bumi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dapat merubah suhu bumi menjadi lebih hangat, menjadi lebih panas atau kering, bahkan menjadi lebih dingin atau basah. Perubahan iklim dapat terjadi apabila perubahan sistem iklim bumi dapat menyebabkan pola cuaca yang berbeda dari cuaca sebelumnya dan bertahan. Sekian dari saya. Ya, baik. Apa yang sudah disampaikan dari kelompok curah hujan, silakan dari masing-masing kelompok yang tadi mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silakan boleh mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada kelompok yang presentasi. Upaya apa untuk mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin tipis?
Izin menjawab pertanyaannya. Untuk mencegahnya dengan cara menanam banyak pohon, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan plastik. Sekian dari kelompok curah hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2 dengan kelompok angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hafiz Kintara dari perwakilan kelompok angin. Di sini saya mau menyimpulkan pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Dampak yang dapat kita rasakan adalah perubahan suhu yang meningkatkan. Salah satu cara untuk menangani pemanasan global ialah dengan melakukan reboisasi. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya ke kelompok 2 dengan nama kelompok angin, apa penyumbang terbesar sehingga terjadinya pemanasan global? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, pembakaran bahan bakar fosil kendaraan bermotor. Sekian dari kelompok 2 atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari semua kelompok. Yang berikutnya adalah saya meminta kepada kalian semua untuk membuat, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa sih kegiatan kita hari ini? Terkait dengan apa sih kegiatan kita hari ini? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Di kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini ialah pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Dampak yang dapat kita rasakan adalah perubahan suhu yang meningkat. Nah, salah satu cara untuk mengurangi terjadinya pemanasan global adalah dengan melakukan reboisasi. Ya, benar sekali. Tadi sudah disampaikan. Jadi kesimpulan menurut teman kalian bahwa pemanasan global ya itu adalah dapat kita cegah dengan cara melakukan reboisasi. Memberikan kesimpulan ya tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah bisa dibaca ya. Perubahan iklim adalah suatu perubahan berupa unsur-unsur iklim yang cenderung mengikat konsentrasi gas di dalam atmosfer. Artinya, perubahan iklim itu adalah suatu unsur gas yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan suhu di permukaan bumi. Ya, perubahan iklim itu akan terus terjadi, di mana hal tersebut diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia. Itu tadi kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan bisa kembali ke posisi duduk seperti yang semula. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan hasil kerja kalian hari ini bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Boleh dari belakang dioper ke depan untuk dikumpulkan tugasnya. Boleh yang dari belakang dioper ke depan tugasnya.
Itulah pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan dinamika atmosfer, yaitu berupa perubahan pola iklim global. Jadi artinya pada materi kita, yaitu materi tentang dinamika atmosfer, sudah berakhir. Untuk di pertemuan berikutnya, kita masih ada satu materi yang berkaitan dengan fenomena geosfer, yaitu dinamika hidrosfer. Untuk yang terakhir, di sini Bapak sudah membuatkan scan barcode di mana isinya berupa asesmen tentang evaluasi pembelajaran kita hari ini dan juga refleksi diri, ya. Jadi silakan Bapak meminta kalian untuk men-scan barcode tersebut. Lalu silakan dikerjakan. Kita sepakat ya, waktunya 10 menit cukup untuk mengerjakan asesmen tersebut. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kondisi kesehatan. Terakhir, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.